Om Swastiastu, anak-anak hebat. Kembali lagi bersama Ibu Nima Dereni. Hari ini kita akan membahas tentang nilai-nilai dalam kitab Mahabharata. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian Mahabharata. Kata Mahabharata berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata maha yang artinya besar dan barata yang artinya bangsa Barata. Jadi, Mahabharata adalah epos besar yang menceritakan tentang dua keluarga besar, yaitu Pandawa dan Korawa. Kitab Mahabharata terdiri dari 18 parwa yang dikenal sebagai Astadasa Parwa. Parwa yang pertama yaitu Adi Parwa. Dalam Adi Parwa mengisahkan tentang pengantar kisah Mahabharata, yaitu tentang asal-usul Pandawa dan Kurawa. Yang kedua, Sabaparwa. Dalam Sabaparwa dijelaskan tentang pertarungan dadu antara Pandawa melawan Kurawa. Yang ketiga, Wanaparwa. Dalam Wanaparwa dikisahkan tentang Pandawa dalam pengasingan di hutan. Yang keempat, Wirataparwa. Dalam Wirataparwa dikisahkan tentang Pandawa yang menyamar selama tahun terakhir pengasingan. Parwa yang kelima yaitu Udyoga Parwa. Dalam Udyoga Parwa dikisahkan tentang persiapan perang besar Bratayuda. Yang keenam, Bhisma Parwa. Dalam Bhisma Parwa dikisahkan tentang perang Baratayuda yang dimulai dari Bhisma memimpin pasukan Kurawa. Yang ketujuh, Drona Parwa. Dalam Drona Parwa dikisahkan tentang Drona yang menjadi panglima perang pasukan Kurawa. Yang kedelapan, Karna Parwa. Dalam Karna Parwa dikisahkan tentang Karna yang memimpin Kurawa setelah kematian Drona. Yang kesembilan, Salya Parwa. Dalam Salya Parwa dikisahkan tentang Salya yang menggantikan Karna dan perang mencapai puncak. Yang kesepuluh, Sauptika Parwa. Dalam Sauptika Parwa dikisahkan tentang kemenangan Pandawa, tetapi Kurawa membalas dendam. Yang ke-11, Stri Parwa. Dalam Stri Parwa dikisahkan para wanita yang menangis karena kematian saudara dan suami mereka. Yang ke-12, Santi Parwa. Dalam Santi Parwa
dikisahkan tentang Yudhistira yang dinobatkan sebagai raja. Yang ke-13, Anusasana Parwa. Dalam Anusasana Parwa dikisahkan tentang Yudhistira yang belajar dari kakek Bisma yang pada saat itu sedang sekarat. Yang ke-14, Aswamedika Parwa, yaitu pelaksanaan upacara Aswameda yang dilakukan oleh Yudhistira. Parwa yang ke-15 yaitu Asrama Wasika Parwa. Dalam Asrama Wasika Parwa dikisahkan tentang Pandu dan Kunti menuju hutan untuk bertapa. Parwa yang ke-16 yaitu Mausala Parwa. Dalam Mausala Parwa dikisahkan tentang kematian Wangsa Yadawa. Parwa yang ke-17 Mahaprastanika Parwa. Dalam Mahaprastanika Parwa dikisahkan tentang perjalanan Pandawa menuju Himalaya. Parwa yang terakhir yaitu Swarga Rohanika Parwa. Dalam Swarga Rohanika Parwa dikisahkan tentang Pandawa yang mencapai Swarga Loka. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam kisah Mahabharata. Yang pertama, nilai kebenaran atau satya, yaitu Pandawa yang selalu berpegang pada kebenaran. Yang kedua, keadilan atau dharma, yaitu perjuangan untuk keadilan melawan ketidakadilan. Yang ketiga, kesetiaan. Kesetiaan pada keluarga dan teman. Nilai yang keempat, pengorbanan, yaitu pengorbanan demi kebenaran dan keadilan. Nilai yang kelima, kerendahan hati. Pentingnya rendah hati dan belajar dari orang lain. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang nilai-nilai kesetiaan Salya dalam kitab Mahabharata. Yang pertama, kesetiaan Salya kepada Kurawa. Meskipun Salya lebih mendukung Pandawa, ia tetap setia pada janjinya untuk mendukung Kurawa karena komitmennya pada janji. Yang kedua, pengorbanan. Pengorbanan Salya menunjukkan bahwa kesetiaan kadang-kadang membutuhkan pengorbanan pribadi. Yang ketiga, kepemimpinan. Salya menjadi panglima terakhir dalam pihak Kurawa dan menunjukkan dedikasinya meskipun
Salya telah mengetahui bahwa pihaknya akan kalah. Demikianlah nilai-nilai kesetiaan yang ditujukan oleh Salya kepada pihak Kurawa yang tertuang dalam kisah Mahabharata. Ramayana adalah salah satu kisah epik yang berasal dari India dan terkenal di seluruh dunia. Kisah ini bercerita tentang perjuangan seorang pangeran yang bernama Rama untuk mendapatkan kembali istrinya yang diculik oleh seorang raksasa yang bernama Rahwana. Berikut ini adalah beberapa poin penting dalam kisah Ramayana. Rama adalah putra sulung dari Raja Dasarata dari kerajaan Ayodhya. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat bijaksana, berani, dan penuh kasih sayang terhadap rakyatnya. Rama menikah dengan seorang putri yang bernama Dewi Sita. Dewi Sita adalah putri dari Raja Janaka dari kerajaan Mithila. Mereka saling mencintai satu sama lain dan hidup bahagia bersama. Namun, kebahagiaan mereka berdua tidak berlangsung lama. Dewi Sita diculik oleh Rahwana, raja dari kerajaan Alengka, yang jatuh cinta pada Dewi Sita dan ingin menjadikannya sebagai seorang istri. Rama yang sangat sedih dan marah atas penculikan istrinya memutuskan untuk pergi mencarinya dengan bantuan saudara-saudaranya, yaitu Laksamana dan tentara kera dari hutan Dandaka. Setelah berbagai perjuangan dan rintangan yang sangat sulit, Rama dan pasukannya akhirnya berhasil sampai di kerajaan Alengka. Mereka kemudian mengalahkan Rahwana dalam pertempuran yang sangat sengit dan berhasil menyelamatkan Dewi Sinta. Setelah berhasil membawa Sita kembali ke kerajaan Ayodhya, Rama dan Sita hidup bahagia bersama selama beberapa waktu. Namun, kebahagiaan mereka sekali lagi terganggu oleh gosip dan fitnah yang menuduh Sita tidak setia pada Rama. Rama yang sangat sedih dan bingung memutuskan untuk mengusir Dewi Sita dari kerajaannya. Kemudian Sita memilih untuk pergi ke hutan dan hidup sendirian. Beberapa waktu kemudian, Rama dan Sita bertemu kembali. Dan Rama menyadari bahwa Sita selalu setia padanya. Mereka kemudian hidup bahagia bersama sampai akhir hayatnya.
Terima kasih. Kita akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.